Sudah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu lensorib ya. Nah, ya, syarat pembatal syarat lensorib atau pembatal lensorib. Kemudian kita sudah membahas tentang perincian lensorib, apa saja yang nanti termasuk lensorib. Maka kita selesaikan dulu bab isim, nanti baru kita akan selingi dengan i'rab kembali ya, Bapak. Ada latihan kemarin ya. Jadi udhkuril illata allati tamna'u minas sarfi fima ya'ti. Sebutkan alasan lensorib dari kata berikut. Yang pertama sufla, itu apa Pak Taswin? Lensorib yang mana? Apa itu? Alif tanis maksura biwazni dengan wazan pola ya, jadi polanya perhatikan. Untuk yang memiliki pola maka perhatikan polanya. Yang kedua hamra'u. Paugi apa itu Pak? Ya, alif tanis mam duda, polanya fa'la'u. Nah, ya, hamra'u. Kemudian asya'u, Pak Buana. Nomor alif tanis mamdudah fa'la'u. Sedikit syaralan mungkin ya. Asya' ini enggak cocok dia ya. Dia disebut dengan hamra'u, maksudnya lensorib. Ya mungkin secara bentuk dia lensorib, tapi dia ini jamak taksir. Jamak taksir. Asya ini jamak dari syai'un. Maka ini contoh kurang pas saya rasa. Ya. Nah, jamak taksir. Kalau yang fa'la'u itu mufrad dia. Ya. Alif tanis mamdudah itu mufrad. Asya ini jamak dari syai'un. Ya. Ya, kurang pas itu. Tonton. Mawani'u. Pak Des. Apa? Mafailu. Mafa'ilu sigoh muntahal jumu. Kemudian Pak Solihin akhnasu al-wasfu ma'a waznil fi'li. Nam akhnas ya. Kemudian nu'manu al-alamu nama. Nu'man itu nama. Nama yang mana? Tambahan alif nun. Ma ziyadatil alif wan nuni. Kemudian afdalu Paris. Afdalu nomor 5. Ya, 6 ya. Af'alu. Syu'batu bali pada taswim. Apa itu Pak? Nomor 10. Al-alamu ma'at ta'nis. Ya.
Bapak-bapak, saya anjurkan kalau membaca tulisan Arab dikeluarkan suara, ya, karena itu berpengaruh untuk kefasihan dalam mengucapkan tulisan Arab. Dan tanda sebenarnya ukuran atau patokan untuk seseorang itu menguasai bahasa Arab itu dia disebutkan dia bisa bercerita dengan bahasa Arab. Bercerita bukan tentu saja dia menguasai kalimat, tapi kefasihan dalam mengucapkan. Jadi kali lagi mungkin saya jelaskan sedikit ya. Nahwu itu fokusnya pada grammar. Apa itu grammar? Penyusunan kata. Itu nahwu. Tapi kalau orang hanya untuk sekedar bisa ngomong, nggak perlu belajar nahwu. Tapi kalau bapak-bapak ingin belajar bahasa fushah, namanya labudda, harus dengan nahwu. Ya. Kalau orang Arab ngomongnya sehari-hari dengan bahasa amiyah namanya. Mereka nggak pakai bahasa fushah. Bahasa fushah itu yang di Al-Quran, itu bahasa fushah. Bahasa hadis itu fushah namanya. Fasih, ya, bahasa fasih. Ya, seperti bahasa kita ada bahasa baku, ada bahasa nggak baku, bahasa Indonesia kan gitu kan. Ya, kita sehari-hari ngomong pakai bahasa baku nggak? Nggak. Ya, kita nggak pakai bahasa baku. Jadi nahwu ini fokusnya di bahasa baku. Jadi kalau orang hanya untuk sekedar untuk bisa ngomong gitu, ya, nggak perlu belajar nahwu. Langsung belajar lughah namanya, yaitu belajar cara ngungkapin kata, udah gitu. Langsung ngafalin kosakata mutlak. Ya, intinya ngafal kan, bahasa itu tak dihafal. Baik nahwu, baik apapun ya dari pelajaran ya harus dihafal. Jadi latih lisan kita, ya, baca dengan suara al-alamu ma'at ta'nis gitu. Ya. Dibaca pengertiannya sighatu muntahal jumu'i, itu pengaruh mengeluarkan suara. Gitu ya. Jadi Bapak tahu isim, tahu apa, nanti usana apa, tapi ngomongnya belepotan belum itu. Ya. Tahu kaidah tapi nggak bisa mengucapkan, nggak bisa berbicara dengan bahasa Arab, ya, belepotan gitu maksudnya gitu, ya, atau kurang ngomongnya itu kurang lancar gitu ya. Maka perbanyak latihan ya. Jadi kalau lihat tulisan Arab apapun ya dikeluarkan suara. Beda dengan baca Al-Quran, Bapak. Kalau baca Al-Quran itu kan pelan-pelan. Mahlan, pelan lain. Lain dengan baca tulisan biasa, lain dengan baca ini gitu kan. Enggak pakai irama, enggak pakai panjang pendek gitu ya. Ya, tapi memang diperhatikan juga tetap 1-2 harokat. Jadi maka tujuan dari bapak belajar nahwu, kalau tidak pergi untuk nanti sampai bisa ke arah mengkaji kitab-kitab gitu ya. Nah, maka percuma untuk belajar nahwu, saya katakan ya. Kemudian apa tadi itu? Afdalu sudah Syubah ya. Sekarang Ishaq. Ya, siapa? Pak. Ya, Pak Ugi. Apa itu, Pak? Oh, jemaah asing. Nabi Ishaq bin Bani Israel, dari kaum Bani Israel, ya. Ibni Ibrahim, anak laki-lakinya Ibrahim alaihi salam. Jadi Ishaq itu Ajem ya, asing. Kemudian Kaslanu, Pak Buana, nomor 6.
Al-alamu, Pak. Al-alamu nomor 6. Al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nun. Iya, al-wasfu ma'a ziyadatil alifi wan nuni. Alif wan nun, ya. Biasakan sebagaimana baca Al-Qur'an, kalau berhenti di akhir kata itu sukunkan. Apa kan kalau baca Al-Qur'an di akhir kata sukunkan? Iya. Itu kaidah. Dalam apapun bahasa Arab, membaca juga kalau berhenti maka askin, sukunkan. Askinha, ya, sukunkan dia. Jadi tadi itu aslan, kemudian ma'di karib. Ya Pak Des. Ma'di karib. Ma'di karib Nomor 12 sampai itu, Pak. Al-alamu ma'a tarkibi marji. Masji. Al-alamu ma tarkib masji. Tarkib masji. Susunan campuran, nama yang dia campuran. Ma'di karib. Ya. Jelaskan bahwa asalnya ma'di yakrib. Berubah menjadi ma'di karib. Kemudian khumasa, Pak Solihin, nomor 4. Ya. Jadi yang angka ya, seputar angka itu. Khumasa 5. Khamis, khamsatun berubah menjadi khumasa. Kalau khamsatun apa? Bukan lain sorib. Ya, munsharif. Tapi kalau khumasa mamnu minas sarf atau al-ismul ladzi la yansharif. Israfilu. Patrik. Israfilu al-alamu Oh, jama'. Kemudian maqaidu. Sigoh mun tahal jumu'ina, ya. Sudah ada yang menstorkan dan sorib? Jadi sudah 6 bab Bapak. Ini bab isim. Nanti dikumpulkan jadi satu. Untuk itu saja yang harus mutlak dihafalkan, ya. Fokuskan di situ. Pembicaraannya seputar itu aja nanti. Saat kita mengi'rab. Ya. Sekarang nantakil ila safha salasah wa salasin 33. Anil mudzakkar wal muannas, tentang mudzakkar dan muannas. Di sini menjelaskan bahwa dari sini kita akan mengetahui bahwa kata dalam bahasa Arab itu berkaitan dengan jenis, memiliki jenis. Jenis ma'ruf, laki-laki perempuan. Tapi maksudnya di sini bukan jenis kelamin, jenis kata. Ya, yang tidak ada pada bahasa kita. Bahasa kita nggak ada kata punya jenis. Ya, kata jenis ada dalam bahasa kita. Apa yang maksud kata jenis dalam bahasa kita, Pak? Jenis hewan, jenis tumbuhan, gitu kan? Itu maksudnya. Bukan laki-laki perempuan, bukan laki-laki perempuan. Ya. Tapi di sini apa? Tentang jenis kata, yaitu jenis laki-laki, jenis perempuan. Al-mudzakkaru wal muannatsu. Al-mudzakkaru huwa, mudzakkar adalah, al-mudzakkar adalah ma yadullu ala dzakarin,
apa yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Hanya saja nanti terbagi lagi dari sisi apa? Berakal atau tidak berakal. Ya, Pak ya, laki-laki untuk berakal tidak berakal, karena kita ada sudah melihat tentang ini saat mempelajari isim mabni. Ada isyarah yang digunakan untuk laki-laki berakal, ada yang tidak berakal, ya. Nah, apa maksud berakal? Pertama, berakal itu selain manusia. Yang tidak berakal selain manusia, hewan dan tumbuhan. Hewan dan benda mati. Tumbuhan yang masuk juga gitu ya. Pokoknya selain manusia. Misalnya contoh Muhammad, ya sudah jelas nama orang laki-laki. Waladun, anak laki-laki, pasti jenis laki-laki. Daftarun, nah ini masalahnya, buku tulis, benda. Ya, bagaimana kita tahu nanti dia ini kenapa? Bagaimana kita tahu dia masuk muzakkar? Kenapa dia tidak masuk muannas? Maka nanti akan dijelaskan ketentuan salah satunya. Ini contoh dulu. Baitun, rumah nggak punya jenis kelamin, gitu kan? Kalau Muhammad sudah jelas, kita tahu gitu kan, gila, nggak mungkin kita bilang perempuan gitu, ya. Nah masalahnya nanti benda gitu, ya. Bagaimana kita bisa menghukumi dia kelompok isim mudzakkar atau kelompok isim muannas? Jadi itu definisi dulu. Mudzakkar apa yang menunjukkan kepada jenis laki-laki. Kemudian al-muannatsu huwa, muannas adalah ma yadullu ala unsa, apa yang menunjukkan kepada perempuan, jenis perempuan. Jadi dzakar, unsa, laki-laki, perempuan, ya Bapak. Min dzakarin au unsa, dari kelompok laki-laki dan dari kelompok perempuan. Dari jenis laki-laki dan dari jenis perempuan. Misalnya contoh Aisyatu, nama wanita, sudah jelas. Maryam, Samburatun, ini dia papan tulis, masuk muannas. Alasannya apa? Nanti kita akan lihat setelah ini, ya. Jadi apa pengertian muannas? Kata yang menunjukkan jenis perempuan. Jadi fahami definisinya sekali lagi, ada mudzakkar, ada muannas. Selanjutnya anwa'ut ta'nis, macam perempuan. Macam-macam perempuan. Yang pertama makana alaman muannatsan. Berarti apa? Di sini disebutkan macam-macam dari bentuk atau kata yang nanti dia muannas. Berarti selain yang dijelaskan sini nanti, kalau tidak ada maka dia adalah mudzakkar. Yang pertama makana alaman muannatsan, apa yang berupa nama muannas, perempuan, wanita. Apa yang berupa nama perempuan atau wanita. Maksudnya apa? Semua nama yang dihukumi sebagai nama wanita, maka itu muannas. Misal contoh Fatimah, Maryamu, Zainabu, ya. Bagaimana nanti kalau banci, kan gitu. namanya ya, ini tentang namanya. Terserah dia mau jenis kelaminnya abu-abu, terserah dia. Tapi kalau dia pakai nama perempuan, nama dia saja yang perempuan,
perempuan gitu ya. Adapun hakikinya dia bukan ya. Enggak jelas statusnya tuh Pak ya. Dan banci itu dalam Islam makhluk terlaknat ya, sekali lagi Bapak ya. Hadisnya ya sudah jelas, Rasulullah SAW mengatakan kalau ada di dalam rumahmu apa namanya julukannya yang sejenis dengan apa kaum Lut ya, maka apa keluarkan walaupun anak sendiri Pak. Karena apa? Karena akan datang laknat bersama mereka. Kalau rumah mereka ada yang jenis begitu, berarti rumah kita juga nanti bisa kena laknat. Mereka makhluk terlaknat Pak. Apa terlaknat? Dijauhkan dari rahmat Allah. Dan Rasul sudah jelas mengatakan keluarkan. Jangan biarkan tinggal di rumah dulu. Ya. Enggak boleh ada makhluk-makhluk seperti itu, mereka terlaknat itu. Enggak berhak menerima warisan dulu. Enggak jelas gimana? Mana laki-laki, mana perempuan? Ya. Walaupun zahirnya ya jenis kelaminnya jelas gitu kan gitu ya. Cuma apa? Penampilannya yang udah enggak jelas dia. Ya. Nuasin, kita lanjutkan. Semua nama wanita Fatimatu, Maryamu, Zainabu, baik memakai ta marbutoh ataupun tidak, maka dia masuk apa? Muannas, kecuali nama laki-laki. Kalau pakai ta marbutoh tetap mudakkar. Jawab ya. Nama laki-laki kan bisa pakai ta marbutoh juga. Ya, Hamzah, Tolhah, Muawiyah, Usamah itu pakai ta marbutoh semua. Ya. Abu Hurairah. Ya, tapi kalau Abu Hurairah itu apa ya? Kunyah namanya. Nanti akan kita pelajari setelah ini. Jadi semua nama wanita itu dihukumi muannas. Kedua, ma fihi ta'un marbutatun. Apa yang terdapat padanya huruf ta marbutah. Tak bulat, sekali lagi, di akhir kata pada sebuah kata itu menunjukkan tadullu ala unsa, menunjukkan kalau dia adalah jenis perempuan. Selain itu juga 3 hal, diingat baik-baik. Kalau menemui kata dengan ta marbutah, seandainya tidak berharokat di akhirnya, maka pertama kita pasti akan menelaah kata tersebut isim, fi'il atau huruf, kan gitu. Kalau kita melihat kalimat kata per kata, pasti kita akan menelaah dia isim, dia fi'il atau huruf. Maka kalau ada ta marbutah pasti isim. Kedua, secara jumlah dia mufrad. Ta marbutah itu menunjukkan mufrad secara umum. Ada sebagian jamaah yang pakai ta marbutah, tapi secara umum ta marbutah itu menunjukkan jumlah tunggal. Kemudian apa? Secara jenis perempuan muannas. Nah, 3 perkara bisa kita tetapkan tatkala kita menjumpai kata dengan ta marbutah. Lanjutnya, al-thalith, yang ketiga, ma fihi alifut ta'nitsil maqsurah. Ini sudah kita bahas di mana? Layan sorry. Alif ta'nis maqsurah ala wazni fu'la, sama ini Pak. Sama dengan yang di layan sorry. Jadi apa? Sudah kita jelaskan, ta'nis itu perempuan. Ta'nis itu istilah lain dari muannas. Selain itu juga apa berarti? Fu'la, berarti kita bisa ketahui 2 perkara dari apa itu? Alif ta'nis maqsurah. Maksudnya kata yang nanti bentuknya fu'la.
Pertama apa? Dia layan sorif. Kedua apa? Dia jenis perempuan. Ya. Misal contoh sughra, kubra, yumna. Ya. Jadi masuk kepada jumlah harus diingat, ya. Kalau disebutkan bentuk perempuan pasti nanti ada pasangan laki-laki. Sementara fu'la sekali lagi ini adalah perempuan. Fu'la ini muannas, ya. Pertama dia layan sorif dan secara jenis dia muannas. Ya. Al-ukhtu saudara perempuan, ya. Oh, ini bukan ini contohnya. Apa kemarin itu? Al-ukhtu ini salah. Ya, tadi benar ini. Al-ukhtu sughra. Al-ukhtu sughra, ya, qadimatun. Ini contoh, ya, qadimatun. Jadi kita pakainya fu'la karena dia bergandeng dengan ukhtu perempuan. Saudara perempuan yang kecil itu qadimah, akan datang. Tapi kalau kita al-akh, kalau nanti al-akh, ya, al-akh, maka di sini pasangannya, ya, asghar. Al-akhul asgharu. Al-akhul asghar sama maknanya kecil, tapi pemakaiannya berbeda. Kenapa dipakai berbeda bentuk? Karena sandarannya juga berbeda jenis kelamin, ya. Qadimun. Al-akhul asghar qadimun, saudara yang paling kecil akan datang. Itulah kenapa ada jenis, ya. Itu hanya sekedar contoh, ya, ala sabilil misal. Jadi ingat polanya fu'la. Sughra yang kecil, kubra artinya yang paling sebenarnya, ya. Sughra yang paling kecil, kubra yang paling besar, yumna ini bisa diartikan yang beruntung. Yang beruntung, yumna, ya. Ashabul maimanah. Jadi ingat ada pasangan.
Ya, sughra nanti harus tahu pasangannya apa, kubra apa, yumna apa pasangannya. Yang keempat, ma fihi alifu tanisil mamdudah. Apa yang di dalam terdapat padanya alif tanis mamdudah. Juga sudah kita bahas di layan sharif. Alif tanis maksura wa alif tanis mamdudah. Dan dua-duanya juga perempuan. Dua-duanya lain sharif dan keduanya juga perempuan. Yaitu pola fa'la'u. Jadi fu'la dan fa'la'u lain sharif dan mereka perempuan. Dan laki-lakinya sama, ya. Mana sudah kita sampaikan, laki-lakinya sama. Misal contoh sauda'u, hitam, ya, laki-lakinya aswadu. Bayda'u, laki-lakinya abyadu. Safra'u, laki-lakinya asfaru. Jadi sauda hitam, bayda putih, safra kuning. Paham ya maksudnya Bapak ya? Mereka ini masuk kelompok muannas. Jadi kalau untuk yang pola ini jumpa pola fu'la, jumpa pola fa'la'u, dia secara jenis kata muannas gitu. Yang kelima, maka muannasan majaziyan. Apa yang berupa muannas dia majazi, kiasan. Dikiaskan. Jadi dia itu tidak punya tanda-tanda perempuan secara zahir. Dia hanya dihukumi langsung apa itu sebagai perempuan. Nah, ini yang dibilang apa? Simai. Harus mutlak dihafalkan kalau ini gitu ya. Kan enggak ada tanda dia. Beda nama perempuan gitu kan? Tandanya apa? Nama perempuan gitu. Ya. Tadi apa? Ta marbutah. Ini enggak ada tandanya. Misal contoh syamsun, matahari. Bukan nama perempuan. Ya. Tidak ada tak marbutah pada syamsun. Bukan pola apa tadi? Fu'la. Bukan juga pola fa'la'u. Maka tapi dia dihukumi perempuan. Ya berarti kita harus hafalkan langsung itu. Kalau qamarun bulan, nah bulan laki-laki. Syamsun perempuan, bulan laki-laki. Ya. Tapi kalau nama laki-laki Syamsul, nama perempuan Qamariyah. Hah? Iya. Enggak ada kan nama perempuan Syamsiyah kan? Enggak ada kan? Syamsul adanya, laki-laki itu yang pakai. Iya, ada Syamsiyah. Iya, tapi jarang maksudnya gitu. Jarang gitu. Ma'rufnya itu Syamsuddin, Syamsul itu laki-laki. Ya, kalau Qamar masih ada Qamaruddin, ya, Qamariyah gitu, ya. Jadi secara jenis kata terlepas dari itu ya, itu enggak masalah untuk itu. Jadi kemudian yadun, tangan. Tangan perempuan Pak dalam bahasa Arab. Apa alasannya? Ada alasannya kalau untuk tangan. Apa itu? Anggota tubuh yang berpasangan. Semua anggota tubuh yang berpasangan, tangan, mata, telinga, kaki, maka dia perempuan. Kulluha muannas. Kulluha untha, semuanya jenis perempuan. Apa tadi? Ingat ya? Anggota tubuh yang berpasangan. Ya beberapa harus hafalkan. Kaki apa bahasa Arab ya? Ini yadun tangan, ainun mata,
Nah, sudah ada 2. Telinga apa? Uzunun muannas. Kaki rijlun, ya. Kemudian nafsun. Nah, nafsun jiwa. Gitu kan? Enggak ada tanda-tanda perempuan, tapi dia dihukumi dalam bahasa Arab muannas. Nah, makanya yang begini hafalkan langsung gitu. Kita harus memang langsung menghafalkannya. Nafsun, ya. Makanya dalam Al-Quran nafsul mutmainnah, mutmainnahnya pakai tak marbutah, disandarkan dengan perempuan, karena jiwa itu diri atau jiwa dalam bahasa Arab perempuan. Ya. Kemudian apakah cuma ini? Tidak, masih ada yang lain. Ini baru sebagian contoh. Tapi nanti kalau Bapak menemui mereka secara jenis kata tidak masuk kepada kelompok yang lain, berarti dia masuk majazi, maksudnya jumpa yang seperti ini dia tidak punya tanda perempuan tapi dihukumi perempuan, maka mutlak langsung hafalkan. Langsung ditambah bikin catatan, ini muannas majazi gitu. Ya. Disatukan, ya. Tuh enggak usah jauh-jauh, di sini aja kalau ada ruang catat di sini, catat di sini. Kan penambahan cuma muannas majazi. Kalau yang pakai pola kan kita bisa tahu dari pola, fu'la atau fa'la'u. Kalau muannas majazi ini kan enggak ada tanda, jadi mutlak kita harus langsung hafalkan gitu. Ya. Kemudian yang keenam, paham ya maksud muannas majazi ya? Dia dikiaskan. Ya, kias itu kan hukum yang diikutkan. Itu maksud kias. Mengikutkan hukum ya kepada yang dikiaskan. Mengkias. Yang keenam jamu taksir. Salah satu isim mu'rab. Isim mu'rab ada 9. Salah satunya jamak taksir. Jamak taksir secara jenis kata dihukumi perempuan. Dihukumi perempuan. Misal contoh rusulun, jamak dari rasulun. Nah, rasul laki-laki, isim mufrad. Bukan berarti rusul nanti dia berubah jadi jenis perempuan. Enggak, jenis kata saja. Hanya jenis kata saja. Rusul itu muannas. Maknanya tetap rasul, dia tetap laki-laki, enggak ada rasul perempuan. Kemudian arjulun, jamak dari rijlun. Apa tuh? Kaki. Jangan salah Pak ya, kalau rajulun jamaknya rijal ya. Jangan salah. Kalau arjul ini jamak dari rijlun, kaki, bukan jamak dari bukan jamak dari rajulun. Rajulun jamaknya rijalun, para lelaki. Terlepas dari itu arjul jamak taksir, dia perempuan, muannas. Kemudian tadi rijlun isim mufradnya kaki anggota tubuh berpasangan, dan dia juga muannas. Berarti apa? Mufrad dan jamaknya muannas. Tapi alasan perempuannya berbeda. Sebab muannasnya berbeda. Kalau rijlun sebab muannasnya apa? Anggota tubuh yang berpasangan. Kalau arjulun sebab muannasnya jamak taksir. Ayunun jamak dari ainun, sama. Ainun mata berpasangan muannas. Jamaknya ayunun, jamak taksir juga muannas.
Selanjutnya yang ketujuh, al-huruf. Misal contoh ba, fa, ya ba bukan ba itu ya, bi, nggak ada huruf ba. Kalau disebutkan ba itu ya al-ba'u. Tapi kalau harokat, kalau dia bentuk al-ba'u itu sendiri dalam kalimat bi, tampilannya dalam kalimat apa? Bi, huruf ba dengan harokat kasrah, nggak ada fathah huruf. Ya, bi, fa, kalau fa ya. Huruf di sini huruf ma'ani ya Bapak. Huruf ada dua, huruf ma'ani dan huruf mabani. Huruf di sini yang dimaksud muannas di sini adalah huruf ma'ani, yaitu huruf yang dia sudah berupa kata. Ya, ingat perbedaan ma'ani dan mabani. Mabani bukan kata. Kalau ma'ani sudah berupa kata, karena sudah bermakna. Yang namanya bermakna itu pasti kata. Fa, maka, fi, di atau di dalam atau pada, min dari, ila ke, inna sesungguhnya, ya, ila. Kalau mau bertanya, mau kemana kamu, mau kemana kamu, bukan turidu, bukan dimulai dari turidu kata kerja, enggak ya, tapi ila aina ant, ya, kemana bahasa Arabnya ila aina, itu kemana, ke, ila, kemana, aina, kamu, anta. Diterapkan sedikit. Nah, ini kalau dalam ngomong gitu ya. Ila aina ant. Ya. Ila aina anta, anti. Tapi kalau ngomong disukun aja itu. Ila aina ant. Tapi kita udah tahu anta atau anti. Kemudian inna itu ya, sesungguhnya. Nah, ini mungkin tambahan itu inna huruf. Ada inna, ada anna, itu dicatat nanti. Itu dua-duanya siapa? Huruf ma'ani. Akan sering kita jumpai di dalam ayat ataupun hadis. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ghafurur rahim. Ya, wa annallaha, banyak. Wa anna ma yad'u. Jadi huruf masuk ke dalam jenis perempuan. Kemudian yang ke-8, asmaul qura, nama negeri-negeri. Ini maksudnya umum saja, aghlabiyah. Maksudnya nama daerah, tempat, lokasi, itu masuk masuk apa? Perempuan. Dan juga masuk apa? Layan sharif. Misal contoh Misra, Misru atau Misra, ya, bukan nama orang Jawa Pak ya. Ada masalahnya ikhwan, itu Misra namanya gitu, ya, Pak Misra namanya. Benar ya, Pak Misra. Benar. Sama-sama bareng juga kita belajar dulu gitu. Jadi bukan nama orang Jawa, itu Mesir ya, Mesir. Negara Mesir, Misra. Ya. Kemudian Jakarta. Ya. Ini penulisan aja ya. Bahwa Bapak bacanya jangan kayak itu, jangan Jakarta.
Kayak mana bahasa yang aslinya kepunyaan Ajam, maksudnya selain Arab, itu tetap dibahasakan dengan aslinya. Tetap dibahasakan dengan aslinya, karena itu aslinya bukan Arab. Cuma terkadang menuliskan di dalam bahasa Arab, ya tetap ya dengan kaidah Arab gitu kan. Cuma kita mengucapkannya tetap. Contoh misalnya durian, di Arab nggak ada durian. Ya, ada yang membahasakan durian Abu Syaukah, ya, bapaknya duri. Itu letterlek. Letterlek maksudnya ya apa? Letterlek zohir aja gitu, bapaknya duri. Orang Indonesia nyebutnya durian, nggak bapaknya duri. Ada kita pernah dengar dijual bapaknya duri? Enggak, tetap durian. Maka orang Arab ya harus ikut, mereka yang harus ikut kita gitu. Kalau itu memang kepunyaan bahasa kita, termasuk juga di negara lain gitu. Yang tidak ada di Arab, maka itu hukum asalnya ya kembali kepada bahasa asal. Nah, seperti terjemahan atau ilmu-ilmu yang tidak berhubungan dengan bahasa Arab, kimia, istilah-istilah, itu kan nggak bisa di bahasa Arab kan gitu ya. Tetap sesuai dengan aslinya, pengucapan aslinya bagaimana ya. Nah, ada sebagian contoh misalnya nama-nama negara. Nah, itu memang ada yang berubah dari sisi apa? Karena tidak ada konsonan huruf dalam bahasa Arab. Gitu ya. Contoh misalnya Palestina. Dalam bahasa Arab kan enggak ada huruf pa. P itu enggak ada dalam bahasa Arab, fa yang ada. Ya. Makanya mereka pakai fa, nyebutnya mereka nggak mungkin pakai, mereka orang Arab nggak mungkin bisa bilang pa, tapi tetap karena lisan mereka taunya fa, kan gitu kan. Maka Filistin, nah jadinya gitu. Ya. Jepang, Yaban, pa-nya diganti, p-nya diganti b pula, ba. Yaban, Jepang, ya. Nah itu sebagian, maksudnya yang udah ditetapkan dalam bahasa Arab, ya sama, kaidah asal dihafal gitu, ya. Contoh lagi buah apa? Mangga nggak ada bahasa Arab, maksudnya di Arab nggak ada mangga, ya. Jadi ditulis manjoa, tulisannya itu manjoa, ya. Mim nun jim waw ya min waw ya, manjua. Kita tetap bilangnya mango gitu, bacanya tetap mango. Ya gitu. Nah ini contoh nih, Bandunj, nggak ada huruf nge di dalam bahasa Arab. Duh. Kita bacanya tetap Bandung, jangan Bandunj. Bingung nanti orang Bandung ya. Mau kemana Bandung je? Ya? Hah? Gak ngerti lah gitu, ya? Iya, disukun pula semua. Mana ada konsonan Indonesia begitu ya? Hatta Arab pun gak pernah ada yang disukun 3 gitu. Arab paling banyak sukun 2 bisa baca, sukun 3 nggak bisa. Ya? Bandung gitu, ya Bandung. Nggak ada huruf nge, nggak ada huruf nye. Nge sama nya, eng sama nya, nggak ada dalam bahasa Arab. Ya. Apa Pak? Iya. Tetap kita bilang Indonesia. Tulisan Arabnya Indonesia, bukan Indone. Itu kan Indonesia kan, nggak ada harokat itu. Jadi Indonesia ya, memang ada perubahan sedikit-sedikit aja paling, gitu ya. Afrika pakai ko, Afrika, ya. Irak, nah itu pakai ain kan, kita pakai Irak. Ya, jadi apa intinya? Nama-nama negeri, lokasi, daerah. Ini kan provinsi masuk kan? Ada negara, provinsi. Pokoknya lokasi, tempat batu haji kayak apa, ya.
apa base camp atau apa gitu ya. Apa yang disebut lokasi marina itu masuk muannas. Ya, jenis kata muannas ya. Dan ingat bahwa mereka juga masuk layan sorif. Jadi ada 8, coba langsung dihafalkan. Pertama, nama perempuan secara bahasa Indonesia dulu, bertahap. Kalau udah hafal secara bahasa Indonesianya baru nanti sedikit-sedikit bahasa Arab. Gitu Pak ya. Karena kita intinya itu paham dulu, kan gitu kan? Paham dulu. Ya, dalil, fungsi dalil itu untuk menguatkan. Fungsi bahasa Arab dalil, Al-Quran, hadis itu untuk menguatkan hujjah. Ya. Tapi apakah tidak menghafalkan dalil haram? Ya enggak, kan gitu kan? Siapa di antara kita yang bisa menghafalkan semua ibadah sholat itu dalilnya dari apa? Semua yang kita baca itu ada dalilnya itu. Kalau seandainya itu diharamkan, maka kita nggak boleh sholat semua ini. Ya, tapi tatkala kita menguasai dalil, maka itu akan menguatkan hujjah. Ya, itu maksudnya. Yang pertama, nama perempuan. Semua nama perempuan, kata yang dihukumi nama perempuan muannas. Kedua, kata yang ada tak marbutah. Ketiga, kata yang mengikuti pola fu'la. Kata yang mengikuti pola fa'la'u. Yang kelima, muannas kiasan. Majaz kiasan. Kemudian jamak taksir. Selanjutnya huruf ma'ani. Kemudian asmaul qura, nama negeri, ya, nama lokasi, tempat semuanya. Ya. Seperti biasa nanti di grup. Berarti udah nambah 2 nih, layan sorif dan muannas. Tapi setornya bukan harus sekaligus ya. Ya. Ala hasabi istita'ikum, sesuai kemampuan antum semua. Gitu ya. Tetap begitu. Kalau dimutlakkan nanti nggak ada yang belajar bahasa Arab. Ya, ya enggak, benar enggak? Kalau nggak ada rukhsah, wajib semuanya, nggak akan ada yang tahan belajar bahasa Arab ini. Ya. Tapi paham ya sejauh ini 8 ini ya, jelas ya. Ya. Ada tamrin itu untuk PR juga. Selanjutnya kita bahas di pekan depan. Udhkur anwa at-ta'nis mimma ya'ti. Jadi sambari nanti bapak-bapak menghafalkan 8. Jadi apa? Nanti tatkala melihat sebuah isi tidak ada padanya 8 perkara ini, maka dia siapa? Mudzakkar. Kan gitu. Kalau ada 2 yang berlawanan disebutkan salah satunya, maka itu tanda bagi kita untuk mengetahui yang satu lagi, kan gitu ya? Ya gitu. Maka kuasai tanda itu agar Bapak bisa mengetahui kedua-duanya. Bukan cuma satu fungsinya, untuk mengetahui. Jadi ada 2 yang berbeda, tapi dengan mengetahui salah satu kita akan bisa tahu kedua-duanya. Jadi bapak-bapak nanti sebagaimana tadi di layan sorif, yaitu menentukan siapa dari 8 muannas. Udhkur anwa at-ta'nis mimma ya'ti, sebutkan jenis atau macam perempuan dari kata berikut ini. Al-Isra itu masuk siapa? Baqarah itu masuk siapa? Gitu ya. Dari 8 tanda muannas yang di atas. Jelas ya? Maksudnya ini Bapak ya. Ini cuma pengenalan. Ya tetap pengenalan
juga harus dengan berusaha mengenal, ya. Dengan apa? Mengulang dan mengingat, mengulang dan menghafalkannya. Sekarang nantakil kita berpindah kepada pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan akhir dari bab isim di sini. Ya, maksudnya bab awal dari isim, 8 bab awal dari isim yang berkenaan dengan isim. Bukan maksudnya udah selesai dengan isim, itu enggak, Pak, ya? Belum gitu ya. Nanti ila sofa wahid wa khamsun. Wahid wa khamsin, 51. Pembahasan tentang apa? Di bawahnya apa ya? Di bagian bawah, an-nakiratu wal ma'rifatu. Nakirah, ma'rifah. Ada dua istilah juga di sini yang dia berlawanan, nakirah dan ma'rifah. Pertama kita lihat pengertian. An-nakiratu huwa, nakirah adalah ma wudi'a li ghairi muayyanin, apa yang diletakkan kepada li ghairi, kepada yang tidak muayyan, tertentu, atau bukan tertentu, tidak tertentu atau bukan tertentu. Apa yang diletakkan kepada yang tidak tertentu, diletakkan atau ditempatkan, ya bisa itu. Pertama kita harus pahami apa yang dimaksud dengan yang tidak tertentu di sini. Sebagian ada yang menyebutkan dengan tidak jelas. Ya, tidak jelas. Kalau maksudnya tidak jelas keberadaannya bisa dipahami. Tapi masih belum bisa kita tangkap gitu, masih akan ada ihtimal kalau kita memahami makna nakirah adalah yang tidak jelas. Tapi yang lebih tepat apa? Makna nakirah adalah yang tidak tertentu, yang belum tertentu. Bagaimana? Kita lihat contoh. Mislu contoh waladun. Waladun nakirah. Nanti ingat ini berpasangan, maka nanti juga akan dijelaskan ciri dari salah satunya. Waladun dia nakirah, belum tertentu. Secara makna belum tertentu. Maksudnya apa? Seseorang menyebut anak laki-laki di sini belum dimaksudkan siapa anak laki-lakinya. Contoh misalnya, lewat di hadapannya seorang anak laki-laki. Dia tahu anak laki-laki, tapi dia tidak bisa memastikan anak itu siapa. Karena bisa jadi pertama sebabnya karena dia tidak mengenali. Jadi dia cuma bisa mengatakan kepada orang lain, tadi aku melihat anak laki-laki. Tapi dia tidak bisa memastikan, menentukan siapa anak laki-laki tersebut. Ini gambarannya. Bisa ditangkap maksudnya? Ya. Itu maksud dari apa? Nakirah. Kalau nanti belum jelas, nanti nggak jelas keberadaannya, gitu ya, masih bingung kita memahami. Kemudian rajulun, seorang pria.
masih umum gitu. Ya. Aku melihat seorang pria. Tentunya yaitu tadi fungsinya mungkin nanti dalam penggunaan kita menyebut untuk sesuatu yang belum kita kenali. Itu pakai nakirah. Kalau sudah kita kenali, nanti baru lawannya siapa? Ma'rifah. Tapi bukan ma'rifah dari sisi orang-orang sono itu, Pak ya. Ya. Ma'rifah. Ya. Karena mereka mengatakan orang-orang ma'rifah membagi tingkatan itu ya. Ada yang hafal Bapak tingkatannya itu? Hah? Ada yang tahu? Pernah dengar mungkin? Biasanya orang awak tahu itu. Ada orang awak di sini? Orang Padang? Ya, Pak Des. Apa tingkatannya itu, Pak Des? Ya. Kalau saya hakikat, syariat, wa ma'rifat. Ma'rifat yang paling tinggi. Kalau sudah sampai di taraf ma'rifat itu udah nggak sholat lagi tuh. Ya. Sholat duduk aja dia. Semedi. Adakah Rasulullah SAW begitu? Bukankah Rasulullah kalau dikatakan berbicara tentang ma'rifat, beliaulah orang yang paling ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang paling ma'rifat? Ya tentunya Rasulullah SAW. Ya, yang wahyu sampai kepadanya gitu, ya. Berita-berita surga dinampakkan kepadanya. Bagaimana bisa orang sekarang mengaku ma'rifat? Ya. Sampai mengatakan tidak lagi kalian itu masih masih hakikat atau syariat kata dia gitu ya. Jadi kalau masih sholat itu masih di bawah itu katanya. Kami ini sudah ma'rifat katanya. Ya. Langsung sama Allah katanya. Masya Allah ya. Ya, sistem telepati aja Pak gitu ya. 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 Benar ya, benar karena sudah gila makanya nggak sholat. Kalau masih belum gila masih sholat. Iya benar. Iya, mana ada orang gila sholat kan? Nggak ada orang gila sholat, nongkrong aja dia ketawa aja sendiri tuh. Ya. Ya, naudzubillah min dzalik, Bapak. Kita berdoa kepada Allah agar diselamatkan akidah ini, Bapak. Ya. Itu ngeri itu orang-orang seperti itu. Dia berdalil apa katanya? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini salah paham pakai dalil ini. Sembah Rabbmu sampai kamu yakin. Dia salah ngertiin. Kalau belum yakin maka ibadah. Kalau sudah yakin enggak ibadah gitu maksudnya. Benar enggak? Pakai dalil itu, Pak. Pakai dalil itu. Wa'bud Al-Qur'an loh. Enggak main-main Al-Qur'an. Wa'bud rabbaka, ibadahi Rabbmu hatta sampai ya'tiyakal yakin, datang kepadamu yakin. Dan dijemahin yakinnya pakai letter leg, maksudnya yang dia tangkap pakai kepalanya gitu. Yakinnya dalam bahasa kita yakin apa itu percaya. Sementara yakin di situ apa maksudnya? Mati. Sampai mati kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu. Kalau agama pakai akal, Pak. Produk akal begitu tuh. Ya. Kalau begitu gimana mau bantahnya? Susah, Pak. Kalau orang pakai akal, Bapak nggak pakai dalil susah. Bantahnya cuma pakai dalil. Bapak mau pakai alasan logika macam mana pun jelasinnya, ya dia logika subhat yang udah masuk ke situ udah gitu tuh. Ya. Itu bahaya kan. Nah, nanti kalau Bapak-bapak belajar kata kerja fi'il madhi. Kata kerja itu kan berkaitan waktu, telah, sedang atau akan. Itu kata kerja. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, ya, idza qara'tal Qur'an, kalau engkau telah membaca Al-Qur'an, fasta'id billah, maka berlindung kepada Allah. Apa kata dia? Berarti baca ta'awuznya sesudah baca Al-Qur'an. Karena kata kerjanya telah. Nah itu
Ya, itu Pak. Kalau agama cuma lihat zohir, pakai bahasa zohir langsung begitu kan, ya, nggak melihat kepada tafsir, maka akan menyimpang bro. Ya, Al-Quran nggak bisa dipahami, nggak bisa langsung pakai bahasa terjemahannya, tapi harus pakai tafsir. Makanya nggak cukup orang tahu, dia tahu ya secara terjemahan mungkin ya, kata kerja itu kata kerja, tahu dia itu kata kerja mananya ini, tapi nggak bisa terjemahin terlek begitu gitu. Ya. Nah itulah Pak. Ya. Jadi bahasa Arab saja nggak cukup gitu. Nah, ya. Kemudian nabiyun, nabi. Contoh misalnya ja'a nabiyun, telah datang seorang nabi. Kenapa dia menyebut nabi? Karena dia nggak tahu yang nabi yang datang itu entah Nabi Isa, mungkin Nabi Muhammad SAW, ataukah Nabi Ibrahim. Dia tahu ada nabi. Nah itu maksudnya. Tergambar nggak nakirohnya? Ya. Ya. Dia nggak bisa memaksudkan gitu, menentukan atau maksudkan. Maka apa? Dia menjadikannya konteks nakirah umum, nakirah umum gitu ya. Ya namanya kalau sudah bisa menentukan sesuatu, maka itu ma'rifah gitu kan. Kemudian wala ma'rifatu huwa, dan ma'rifah adalah mawudi ali muayyanin. Ya secara pengertian tentunya kebalikan dari nakirah. Kalau nakirah tadi belum tertentu, maka ma'rifah sudah tertentu. Mawudi'a, apa yang diletakkan, li muayyanin, kepada yang tertentu atau untuk yang tertentu. Misalnya contoh Muhammad. Udah beda Pak. Beda seseorang tadi mengatakan ja'a rajulun, telah datang tadi ya. Datang seorang laki. Beda dengan dia mengatakan ja'a Muhammad, tentunya dia udah tahu siapa laki-laki yang datang. Yang datang siapa? Muhammad. Dia sudah bisa menentukan yang datang itu Muhammad. Kemudian Aisyah tuh, ya. Dan kalau orang sudah bisa menyebutkan nama seseorang, berarti itu apa? Dia sudah ma'rifah kepada orang tersebut tentunya. Sudah bisa menentukan, sudah bisa maksudkan, mengenal intinya. Kemudian abuka, dua kata, abu bapak, ka siapakah? Domir, isim domir. Beda kalau kita menyebutkan ja'a abu, telah datang bapak, masih nakirah itu, bapaknya masih nakirah. Ya, datang seorang bapak, masih umum. Beda dengan mengatakan ja'a abuka, telah datang bapak kamu. Kenapa dia bisa menyebutkan bapak kamu? Karena dia udah tahu bahwa yang bapak itu tadi itu adalah bapaknya si fulan, bapak kamu gitu. Ya. Nah, itu. Jadi mudah-mudahan sudah bisa dibedakan secara maknanya nakirah dan ma'rifah. Untuk lebih bisa membedakan ma'rifah dan nakirah, maka kita harus melihat kepada apa? Ciri dari salah satu mereka. Anwa'ul ma'rifah, macam-macam ma'rifah. Maka di sini disebutkan ma'rifah, tatkala tidak ada di sini maka dia nakirah. Kalau disebutkan sekali lagi dua yang berpasangan dan dijelaskan salah satunya, maka itu juga akan menjadi petunjuk kepada salah satunya. Kalau ciri tersebut tidak ada. Kalau tidak ada tanda tadi muannas, maka kata tersebut mudzakkar. Kalau nanti tidak ada ini tanda-tanda ma'rifah, maka kata tersebut nakirah. Pertama ad-domir, sudah kita pelajari, ya sudah kita rinci. Domir ada dua, munfasil wa muttasil.
Berarti apa? Semuanya adalah mereka domir, adalah ma'rifah. Sebagaimana nama itu kan ma'rifah. Begitu juga domir ini siapa? Kata ganti nama, kan gitu kan? Begitu juga kata ganti nama. Kata ganti nama juga ma'rifah. Baik munfasil, baik muttasil, tetap ya atas nama domir. Sekali lagi, mereka masuk ma'rifah, sudah tertentu. Pembahasan ini kita nggak berpanjang karena sudah kita bahas ya Bapak. Bentuk-bentuknya sudah kita bahas tentang bentuk-bentuk dari domir. Yang kedua al-alamu, nama. Jadi nama masuk ma'rifah. Selain nama sudah kita pelajari di awal tanda isim. Dalam pembahasan ma'rifah nakirah, nama adalah ma'rifah. Dalam pembahasan kalimat, nama adalah isim. Nah, gitu. Secara jenis kata, nama masuk isim. Secara ma'rifah nakirah, nama ma'rifah. Jadi ibarat ada sebuah pohon dan pohon itu bercabang-cabang. Ya. Al-alamu terbagi 3, nama terbagi 3. Ismun karim. Karim artinya mulia. Ismun nama mulia. Bukan maksudnya nama mulia saja yang masuk ma'rifah, enggak. Ini maksudnya nama asli. Nama asli, ya. Nah, bapak-bapak di sini kan nggak ada yang pakai kunyah nih. Nah, ini asli semua gitu ya. Nah, itu maksudnya. Nama asli yang ada di itu? Akte, ya. Akte itu yang paling asli kan? Iya, Pak. Itu yang paling asli. Ya. Itu nama asli. Maka itu masuk ismun karim. Ismun karim masuk nama dan nama masuk ma'rifah. Intinya semua nama, ya. Yang dihukumi nama bagi orang tersebut maka dia ma'rifah. Misalnya contoh Muhammad, Ali, Maryam. Tapi kalau ya sebagian kan ada tuh yang baru ngaji gitu kan, sebelum ngaji udah punya anak, qadarullah nama anaknya itu luar biasa semua gitu Pak ya. Apa maksudnya luar biasa? Bukan Islam maksudnya, ya. Mungkin nama-nama orang kufar gitu kan, ya. Dia dulu menggemari siapa? Atlet-atlet bola kufar gitu kan, pakai kan namanya, ya. Maka ingat bahwa kita akan dipanggil di surga dengan nama yang kita senangi dipanggil di dunia. Maka itu tadi, jangan sampai dipanggil nanti nama itu di surga, ganti. Bukan masalah nama Allah memanggil nama yang di akte, Pak. Itu bukan itu. Ya, kita akan dipanggil dengan nama yang kita dipanggil di dunia, dipanggil si pesek nanti dipanggil di sana tuh, pincang dipanggil gitu, ya, bontot gitu. Maka panggil dengan nama yang baik untuk anak-anak. Kalau qadarullah namanya, apalagi nama-nama berhala-berhalanya orang-orang Hindu gitu ya, Wisnu, Brahma, Siwa gitu, ganti, ya. Tapi aktenya begitu, enggak masalah, bukan di akte, itu urusan Allah, enggak memanggil dengan nama yang di akte, gitu, ya. Diganti dengan nama-nama Islami yang artinya bagus, gitu ya, artinya baik, ya. Nama-nama para sahabat, ya, orang-orang yang baik mereka, ya Bapak ya. Mereka sudah tercatat sebagai orang-orang baik oleh
agama Islam, tentunya nama mereka ya pasti baik gitu kan, pasti baik nama mereka, ya. Aisyah, Fatimah, nama orang-orang mulia. Sebelum ngaji aja bapak dengar Aisyah, Fatimah kayak nama orang kampung, ya enggak? Iya kan Pak Des? Iya. Nggak, makanya nggak mau namain anak Fatimah kan? Iya. Ya. Taunya kalau kita nggak ngaji itu kayaknya dengarnya nama-nama orang kampung, dusun gitu kan. Tapi hakikinya mereka itu orang-orang mulia, yang paling mulia bahkan. Orang-orang yang dijamin surga bahkan. Ya. Jadi naudzubillah min dzalik, kalau nama itu sampai nama artis kufar gitu kan, ya. Coba. Naudzubillah min dzalik ya Bapak ya. Jadi itu ismun karim, nama asli. Yang kedua kunyah. Kunyah, perhatikan ya, nggak ada kunyah. Ya, kunyahnya apa gitu? Ada karena pernah saya dengar itu ya. Kunyah antum apa ya kunyahnya? Kunyah. Nggak ada bahasa Arabnya. Nggak ada bahasa Arabnya, nggak ada bahasa Arab nge. Jelas kunyah. Kan gitu kan, kunyah gitu, terpisah. Ini bukan izhar, itu jelas, itu bukan ikhfa juga kan gitu kan. Nun bertemu ya ikhfa enggak Pak ya, enggak ya. Masuk mana dia? Masuk idgham bi gunnah dengan dengung. Tapi apa? Kenapa tidak kita baca dengung? Kan ada hukum nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah. Nah, ini kenapa enggak kita baca dengung? Kenapa? Ya. Kalau pisah apa? Satu kata. Apa Pak? Oke. Satu kata Hasan. Ya. Nih. Contoh misalnya. May yaf'al. Nun bertemu ya? Ya enggak? Kita pasti baca dengung ini kalau di Al-Qur'an. May, gitu kan? Atau seandainya kasro, mi, kan gitu kan? Tapi itu enggak, ya dibaca kui, gitu kan? Enggak gitu. Enggak dibacain, itu enggak dibaca lebur. Ya. Kenapa? Karena dia bertemu dalam satu kata. Kunyah idhar, dia dibaca idhar. Kunyah, apa itu? Nama-nama yang diawali kalimat abu, ummu, ibnu, bintu. Ya. Itu kunyah. Kinayah. Ya. Kinayah itu sindiran sebenarnya, ya. Nama yang bukan asli intinya. Nama yang disandarkan kepada sesuatu. Dan permasalahan kunyah itu nggak harus disandarkan kepada nama anak sendiri ya Bu ya. Ya. Jadi kadang disandarkan kepada gelarnya gitu. Ya. Abul Aswad misalnya, ya. Bapak dari orang yang hitam. Gitu kan. Nama anaknya bukan Aswad gitu. Tapi gelar anaknya hitam, ya. Dijuluki orang yang hitam. Contoh misalnya anaknya Amin, tapi digelari apa? Al Faruq misalnya, gitu ya. Anaknya namanya Amir, tapi digelari Al Faruq, ya. Abu Al Faruq, gitu kan? Ya. Nggak harus nama anak sendiri gitu. Kunyah itu tidak harus nama anak sendiri dan tidak harus nama anak laki-laki. Jadi maksudnya apa? Kalau orang belum punya anak, ya sudah bisa pasang kunyah juga gitu. Bukan harus yang nunggu punya anak gitu. Ya.
Jadi diawali Abu, Ummu, Ibnu, Bintu. Misal contoh Abu Sa'idin, bapaknya Sa'id. Sa'id pakai ain baik. Kita bilangnya Sa'id. Sa'id. Ada dalam bahasa Arab juga ada Sa'id. Sa'id ada, Sa'id ada, cuma maknanya yang berbeda. Masalahnya bapak ngasih nama anak itu Sa'id atau Sa'id. Itu ya. Gak bisa saya maksudnya ini, yang maknanya ini. Ya tapi dalam bahasa Arabnya tahu nggak yang mana satu? Kan gitu. Ya. Nama adalah doa masalahnya. Ya. Terlepas dari apa? Dari hukum ya, nama adalah doa. Jadi kalau Sa'id artinya bahagia. Kalau Sa'id artinya pemimpin. Ya, beda. Pakai hamzah Sa'id. Beda dengan Sa'id, bapak yang bahagia. Sa'id artinya bahagia. Tapi terlepas dari itu, kalau sudah jadi nama, ya sudah dihukumi nama gitu. Cuma ya kita harus tahu juga maksud kita tuh anak kita tuh Sa'id atau Sa'id kan gitu. Pengucapannya harus benar gitu. Nulis dia apanya? Sa'id, tapi manggilnya Sa'id. Ya. Terlepas dari apa itu nggak haram juga sebenarnya gitu ya. Cuma ya kita berbicara ketepatan saja gitu. Ya. Jadi kan kita di awal memberikan nama anak itu kan kita harus tahu gitu. Ini nama secara bentuk, kalau nama tulisan Arab ya harus tahu tulisan Arabnya gimana gitu. Jadi manggilnya benar juga gitu. Masalahnya namanya Husnul Khotimah gitu kan. Nanti kalau sudah apa panggilnya apa? Nul. Iya kan? Udah beda kan. Husnul Khotimah artinya husnu itu kan baik ya, khotimah penutupan yang baik, ke akhir yang baik gitu maksudnya. Nah itu baru dapat kan. Tapi kalau nul apa artinya nul? Apa nul? Ya, laisa fiha makna, nggak ada padanya makna gitu. Ya, gitu Pak. Ummu Salamah, ibunya Salamah. Ya kalau sudah jadi nama ya udah ibunya Salamah, bapaknya Sa'id ya. Cuma itu tadi kalau berkaitan dengan huruf aslinya ya ucapin dengan benar gitu Mas. Habis waktu ini Pak ya. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya saja. Kita selesaikan nanti ma'rifah ya. Baru nanti sebelum masuk fi'il mungkin kita fokus dulu sebentar untuk i'rab, untuk mematangkan 8 bab isim ini. Jadi sampai sini itu 8 bab isim. Awal apa saja? Tanda isim 1, huruf jar 2, tanda fi'il 3, kemudian alamat i'rab 4, 5 perincian isim mabni. Perincian ya Bapak ya. Dhamir, munfasil, muttasil ya. Isyarahnya kalau bisa ketentuannya juga gitu ya. Itu maksudnya dirinci kan gitu ya. Kalau cuma nyebut apa isim mabni, dhamir, isyarah, mausul, itu bukan dirinci namanya. Ya. Sudah perincian, baru yang keenam apa? Layan sharif. Ingat ada tambahan syaratnya, itu juga perlu. Ya. Kemudian yang ketujuh anwa'ut ta'nis, muannas muzakkar. Yang kedelapan ini ma'rifah nakirah. Maksudnya apa? Yang muannas muzakkar hafalkan yang muannasnya. Ma'rifah nakirah hafalkan yang ma'rifahnya. Jadi itu saja dikumpulin satu. Kalau nggak salah saya Umahan udah ada yang mengumpulkan itu ya. Tinggal dimanfaatkan saja Pak ya. Nah, gitu. Ya itu aja, nggak perlu dibaca semua ini dari awal gitu. Ya. Intinya seputar itu tuh. 8 itu aja itu. Kalau kita nggak mengerti gitu kan apa jadinya? Kita akan bacain terus ini dari awal gitu kan? Gitu kan kalau orang nggak tahu merangkum gitu kan? Mana isi yang inti sebenarnya yang harus dikuasai? Itu pentingnya memahami ilmu merangkum, Pak. Ya, itu luar biasanya. Kalau orang menguasai ilmu merangkum, maka dia akan mudah menguasai ilmu.
Kan intinya ini sebenarnya dalam pembahasan isim ini loh. Yang harus kita kuasai itu ini gitu. Maka kalau orang udah tahu rangkumannya, maka dia akan hanya fokus apa? Pada menguasai yang dirangkum tersebut. Maka lebih mudah. Baca Muyassar dari awal ya, baru sampai halaman 3 udah ngantuk kan. Tapi kalau tahu rangkuman apa coba? Oh, udah tahu rangkuman, pagi murojaahnya apa? Tanda isim, huruf jar, tanda fi'il. Siang apalagi? Alamat i'rab. Habis makan siang isim mabni, ya kan? Sore layan sore. Ba'da maghrib muannas. Ba'da isya penutup mau tidur ya. Ya, zikir sebelum tidur tambahan. Anwaul mari kelar, hari-hari murojaahnya kelar, Pak. Tapi kalau orang nggak ngerti gitu, baca Muyassar dari awal baru sampai pengertian fi'lun kalimatun huwa dallat, udah ngantuk. Maka nggak pernah siap-siap murojaah dan nggak dapat apa-apa kecuali kalimat terbagi 3, isim, fi'il, huruf. Karena mentoknya habis sampai itu terus, habis tanda isim udah ngantuk. Ya, masuk tanda jar udah kelelap. Masuk huruf jar udah kelelap. Tidur bersama buku ya. Nah, itu Pak ya. Itu. Nah, itu saja ya. Jadi mudah-mudahan kita diberikan kemudahan di dalam memahami ilmu ini dan juga istiqomah, dan juga yang paling utama apa? Ini menjadi timbangan yang berat bagi amal kita di yaumil akhir kelak. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.